kecuali di era Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya kan? Tidak ada generasi dulu-dulu. Mana? Makanya bejatnya Wahabi di sini. Mereka berani menghancurkan situs-situs yang tidak pernah dilakukan oleh ulama-ulama zaman dulu. Fatwa-fatwanya tidak ada. Bahkan generasi kerajaan, para penguasa-penguasanya tidak ada. Hanya ada di era Muhammad bin Saud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share dan serius tapi santai. Kesimpulannya, hanya syariat Islamlah yang menentukan apakah benda-benda bersejarah itu layak dijaga atau dilenyapkan. Dalam buku SBSSW halaman 136-137 menyebut 11 poin tempat yang dihancurkan oleh Wahabi, baik berupa makam, rumah, dan masjid. Semua tuduhan ini bisa saja benar, bisa juga tidak. Jika terbukti berarti benar, jika tidak berarti fitnah kepada sesama muslim. Perlu diajukan pertanyaan pendahuluan. Berapa banyak situs-situs bersejarah yang telah dihancurkan oleh Wahabi, dan di mana saja situs-situs itu berada? Taruhlah kaum Wahabi telah merusak situs-situs sejarah, maka pertanyaannya, apakah kaum Wahabi merusak semua situs-situs Islam bersejarah semuanya? Padahal makam Rasulullah SAW dan dua sahabatnya radhiyallahu an masih ada. Di sana juga masih sangat banyak situs-situs Islam yang terpelihara dengan baik. Jabal Rahmah, Gua Hiro, Gua Sur, Arafah, Mina, Muzdalifah, Safa Marwah, bahkan komplek Masjidil Haram, Ka'bah, dan petilasan-petilasan bersejarah di dalamnya. Begitu pula di Madinah, di sana ada Masjid Nabawi, Raudhah, ada makam Nabi, ada dua sahabatnya di kamar Aisyah, Masjid Quba, Masjid Qiblatain, makam Baqi, makam Syuhada Uhud, dan lain-lain. Semua itu masih terpelihara dengan baik sampai saat ini. Bahkan kaum Wahabi telah membuat revolusi besar dalam memperbaiki, membesarkan, memegahkan, dan menyamankan kaum muslimin yang menunaikan ibadah ke tanah suci. Sungguh tidak pernah ada kaum dimanapun di dunia ini, baik di masa lalu ataupun zaman modern, yang telah membelanjakan dana super besar untuk pelayanan tempat ibadah ini. Sudah kita tangkap, bos. Kesimpulannya di sini, alasan Wahabi katanya menghancurkan situs-situs itu untuk menghindari kemusyrikan. Satu, yang menghancurkan kubah-kubah makam itu, bos, untuk menghindari kemusyrikan. Dan tidak ada manfaatnya, sia-sia itu, bos. Intinya adalah penghancuran atau pemeliharaan itu harus sesuai dengan syariat Islam. Intinya di situ, Pak, ya. Jadi begini, untuk penghancuran makam, kubah-kubah makam, bos, ya. Kalau alasannya hanya untuk menghindari kemusyrikan, bos, Wahabi sekarang kan itu punya laskar, ada asakir, ya kan, ada askarnya di situ. Ngapain dihancurkan kubah-kubah itu, ya kan? Cukup ditaruh di situ asakir-asakir, bos, ya. Ya kan, laskar-laskar ditaruh di situ. Sebagaimana asakir-asakir ini berdiri di samping Hajar Aswad atau di depan makam Rasulullah untuk menjaga, menghindari kemusyrikan-kemusyrikan yang terjadi, mungkin, bos, ya. Nggak perlu dihancurkan seperti itu, ya. Kalau tujuannya untuk menghindari dari kemusyrikan, itu yang pertama. Memang yang berpotensi kemusyrikan adalah makam-makam. Kemudian yang kedua, apakah rumah-rumah Nabi, masjid-masjid yang dihancurkan selain makam ini loh, ya, apakah di situ berpotensi untuk kemusyrikan? Tidak ada. Mulai dari rumah Nabi, rumah sahabat, masjid sahabat, banyak pokoknya, ya, situs-situs itu. Dan di sana tidak ada unsur kemusyrikan. Mana ada orang mau menyembah rumah Nabi, ya kan? Nggak ada. Masjid sahabat itu, bos. Tidak ada. Rumah-rumah sahabat. Tidak ada unsur kemusyrikan, tidak ada alasan untuk kemusyrikan di situ, tapi masih dihancurkan juga oleh Wahabi. Kan begitu, bos, ya. Alasannya berarti bukan tentang kemusyrikan, tapi apa? Bisnis atau sakit hati. Itu saja dua alasannya. Kemungkinan seperti itu, bos, ya. Kalau nggak uang berarti tentang sakit hati. Sakit hati kenapa? Sakit hati yaitu karena mungkin dulu nenek moyangnya itu karena nenek moyangnya dulu musuhnya Nabi Muhammad, kayak gitu mungkin, bos, ya. Jadi semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad itu dihilangkan. Dan jangan salah, Anda mengatakan buktinya masih ada. Iya, masih ada. Masih ada seperti makam Nabi dan makam Abu Bakar dan Umar. Jangan salah, Pak. Dulu sempat itu, Pak.
makam Nabi itu mau sempat dihilangkan juga. Jangan salah Anda. Ya, sekarang katanya makam Nabi masih ada, menjadi alasan Anda untuk melabeli bahwasanya Wahabi ini nggak menghancurkan situs-situs. Bukan. Ini kalau nggak diprotes ulama sedunia, mau dihancurkan juga ini, mau dihilangkan juga makam Nabi ini. Ya, alasannya sama, sumber kemusyrikan gitu. Apalagi makamnya berada di kompleks masjid, bos ya, Masjid Nabawi. Nah, itu makin musyrik juga itu kan ya. Soalnya dia ada di masjid. Nah, seperti itu, Pak. Oke. Kemudian jika anda kowar-kowar, Anda kan Wahabi, kemudian Salafi juga ngakunya bermanhaj salaf. Jika memang penghancuran itu sesuai dengan syariat Islam, bos ya, maka tentu dari dulu sahabat-sahabat ini sudah menghancurkan lebih dulu daripada Wahabi. Masa iya sahabat mau ngancurin rumahnya sendiri? Oke, kalau gitu tabiin. Masa tabiin mau ngancurin? Ya kan? Tabiin harusnya. Mana ada nggak perintah dari Nabi terkait masalah itu? Kemudian dari sahabat, dari tabiut tabiin dan tabiut tabiin, dari generasi salaf terkait penghancuran wasiat untuk menghancurkan rumah itu tidak ada, dan tidak ada di zaman Khulafaur Rasyidin sampai generasi tabiin khalifah-khalifahnya yang memerintahkan untuk menghancurkan situs-situs sejarah yang mulia ini di Saudi itu tidak ada, kecuali di era Wahabi ini, kecuali di era Muhammad bin Abdul Wahab. Ya kan? Tidak ada generasi dulu-dulu mana. Makanya bejatnya Wahabi di sini. Mereka berani menghancurkan situs-situs yang tidak pernah dilakukan oleh ulama-ulama zaman dulu. Fatwa-fatwanya tidak ada. Bahkan generasi kerajaan, para penguasa-penguasanya tidak ada. Hanya ada di era Muhammad bin Saud. Aliansi antara Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Saud, aliansi ini seharusnya merawat situs-situs itu. Itu loh, jika memang mengaku harus sesuai dengan Islam. Soalnya sebelum mereka tidak ada ulama-ulama yang berpendapat memperbolehkan penghancuran itu, dan tidak ada raja-raja sebelumnya yang berkuasa yang berkuasa kepada Makkah Madinah menghancurkan situs-situs itu, bahkan semuanya merawat dan gitu bos. Kemudian di alasannya bahkan tidak ada dari zaman dahulu hingga sekarang pemerintahan atau raja yang berpaham Wahabi ini bos ya, yang melebarkan atau membangun besar-besaran dengan menggelontorkan dana besar-besaran terkait pembangunan Ka'bah. Oke, ya iyalah Pak, minyak memang baru ditemukan di era Muhammad bin Abdul Wahab atau Muhammad bin Saud. Awalnya kan Saudi negara miskin dulu, kemudian mengundang arkeolog atau ahli dalam sumber daya alam, mengundang suruh mencari di Saudi ada sumber daya apa, ketemulah minyak itu baru di era ini emang Pak soalnya munculnya minyak itu. Kemudian pendapatan dari jamaah haji itu kan juga besar, nggak main-main, ya kan? Jadi jika Anda membuat narasi pembelaan dengan pembangunan Mekah saat ini untuk menutupi kebejatan atau kejahatan Saudi dan ulama-ulama Wahabi di masa lalu, tidak akan bisa hilang, tidak akan bisa diganti, tidak bisa meredam sakit hati umat muslim seluruh dunia. Itu akan membekas soalnya itu sudah catatan sejarah bos. Kita lihat di Wikipedia, perusakan situs warisan Islam awal di Arab Saudi ya. Perusakan situs-situs warisan yang berhubungan dengan Islam awal adalah fenomena yang sedang berlangsung yang telah terjadi terutama di wilayah Hijaz di Arab Saudi bagian barat, khususnya di sekitar dua kota suci Islam, Makkah dan Madinah. Penghancuran tersebut difokuskan pada masjid, tempat pemakaman, rumah dan lokasi bersejarah yang berhubungan dengan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, dan banyak tokoh pendiri sejarah Islam awal oleh pemerintahan Arab Saudi di Arab Saudi. Di Arab Saudi, banyak dari pembongkaran tersebut secara resmi merupakan bagian dari perluasan Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah dan fasilitas layanan tambahan mereka untuk menampung semakin banyaknya umat Islam yang melakukan ibadah haji. Oke, ini Pak ya, situs-situs yang dihancurkan. Masjid Manaratain, ini tidak ada hubungannya dengan kemusyrikan, dihancurkan juga. Masjid dan makam Sayyid Imam Al-Uraidi Ibnu Ja'far As-Shadiq dihancurkan oleh dinamit pada 13 Agustus 2002, ya kan? Kemudian Masjid Abu Rashid ini dihancurkan juga. Masjid Salman Al-Farisi di Madinah dihancurkan juga. Masjid Raja'at Asy-Syams di Madinah dihancurkan. Masjid dan makam Hamzah di Gunung Uhud dihancurkan. Ini masjid-masjid tidak ada hubungan dengan kesyirikan, tapi dihancurkan juga. Kenapa dihancurkan? Karena berhubungan dengan sejarah
rival politiknya, berbau Syiah katanya. Mungkin ya, karena ada Ja'far Shadiq, bos. Cucu Nabi kan begitu, dihancurkan juga. Jadi di sini alasan untuk kemusyrikan itu tidak ada. Sebenarnya mereka melakukan penghancuran situs sejarah itu hanya disebabkan oleh unsur kebencian yang memakai jubah ketauhidan. Sebenarnya kebencian kepada keluarga Nabi sebenarnya. Ya, Nabi dan keluarganya. Melihat dari ini loh. Kemudian untuk makam di Jannat Al-Baqi di Madinah diratakan, ya kan? Jannah Al-Mu'alla, pemakaman kuno di Mekah diratakan juga. Makam Hamidah Al-Barbariyah, ibu dari Imam Musa Al-Kadhim, dihancurkan. Makam Hamzah dan korban perang Uhud lainnya dihancurkan di Gunung Uhud. Bayangkan saja, ini kan sejarah makam ini. Sejarah makam, ya? Makam Hawa di Jeddah disegel dengan batu beton. Makam Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad, dihancurkan juga. Ya kan? Loh, ini loh. Jadi indikasinya yang kalian hancurkan itu yang ada hubungannya dengan keluarga Nabi. Jadi wajar jika orang Islam berasumsi kalian menghancurkan semua ini hanya dikarenakan ada unsur kebencian kepada Nabi Muhammad, keluarganya dan orang-orang terdekatnya. Soalnya yang dihancurkan oleh kalian pasti yang ada hubungannya dengan itu, dengan keluarga Nabi, dengan Nabi dan keluarganya serta orang-orang dekatnya. Sejarah ya, Bait Al-Maulid, rumah kelahiran, ini dihancurkan, diyakini sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad, dihancurkan, ya kan? Awalnya diubah menjadi perpustakaan, kini terletak di bawah bangunan kumuh yang dibangun 70 tahun lalu sebagai kompromi setelah ulama Wahabi menyuruhkan agar bangunan tersebut dihancurkan. Oh, sekarang malah jadi tempat kumuh. Ada yang mengatakan malah sekarang jadi tempat peternakan hewan. Loh, tempat kelahiran Nabi, ya kan? Kenapa nggak milih yang lain? Kemudian rumah Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad. Umat Muslim percaya bahwa ia menerima beberapa wahyu pertama di sana. Oh, ya kan? Jika kalian, aduh, alasan apapun Pak, ya, Mbah, alasan apapun Mbah, Anda mau mengelak membela Saudi, Anda mau mengelak membela Saudi, membela Wahabi dengan mengungkit-ungkit jasanya sekarang, jauh kejahatan mereka itu jauh lebih parah daripada ya segelintir kebaikan yang mereka sisakan sekarang ini hanya untuk menutupi kebusukan mereka di masa lalu, bos. Ya, dan perlahan, ingat ya, perlahan yang kalian bilang pembangunan Mekah Haramain besar-besaran itu bukan hanya pembangunan Mekah dan Haramain, tapi apa? Diikuti dengan modernisasi sekitar Ka'bah dan Madinah. Ingat, telah dibangun gedung bioskop hanya berjarak sekitar 5 km. Besar. Gedung bioskop besar agar yang ibadah haji mungkin bisa healing-healing ke sana. Ya, di sekitar Mekah loh. Itu dibangun bioskop. Modernisasi model apa kalau kayak gini? Ya kan? Mereka pelan-pelan akan menampakkan jati dirinya. Ulama-ulama Saudi dan kerajaan pemerintahan Arab Saudi ini pelan-pelan pasti akan menampakkan jati dirinya. Siapa mereka? Oh iya, Mas. Gitu, Mas. Berarti kejelekan sejarah hitam kelut Wahabisme ini tidak akan terhapus meskipun dengan ditutupi kebaikan seperti itu. Tidak bisa, itu sudah sejarah yang dihancurkan nih. Ya kan? Ini kan sebuah hotel Hilton berdiri di lokasi rumah Khalifah pertama Abu Bakar, ya, karena beliau yang paling dekat dengan Nabi kan, ya. Kemudian rumah Nabi Muhammad di Madinah, tempat tinggalnya setelah hijrah ke Mekah, dihancurkan juga. Oh, nggak puas. Kemudian sekolah Islam pertama, tempat Nabi Muhammad mengajar, Darul Arqam, ini rumahnya Sahabat Arqam itu, bos. Tempat pertama Nabi Muhammad mengadakan kajian halaqah, dihancurkan juga. Kemudian ini Quba At-Tanaya, tempat pemakaman gigi seri Nabi Muhammad yang patah dalam perang Uhud, dihancurkan. Pokoknya semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad dihancurkan. Semuanya berhubungan dengan Nabi Muhammad, baik itu keluarganya atau teman dekatnya, semuanya dihancurkan. Oke, itu saja Mas hari ini, Mas. Ya, mungkin itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita lebih berpikir lagi secara jernih dan lebih objektif lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.